أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Firdausil A'la, serta dikumpulkan kita semuanya di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita ketika hidup di dunia kita gunakan dengan sebaik mungkin. Salah satu di antaranya yang gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengarkan nasihat, yang mana nasihat ini dinasihatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara nasihatnya, kata Jibril alaihi salam, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun." Wahai Muhammad, silahkan hidup sesukamu, silahkan kau hidup semaumu, hidup sesuka gayamu, tapi ingat, ya, kata Jibril, engkau adalah mayit, engkau adalah mayit. Puncak daripada ujung atau kehidupan kita yaitu kematian, ujung daripada kita hidup yaitu kematian. Berapapun umur kita, maka sesungguhnya kita semuanya akan mati. Maka silahkan, kata Jibril, hidup sesukamu, ya, tapi ingat, kamu itu nanti akan maut. Kamu itu akan menjadi mayit, akan jadi bangkai, dikuburkan di tanah. Jadi jangan pernah engkau sia-siakan hidup. Sebenarnya nasihat ini bukan perintah, bukan. Ya, kalau bahasa kita silahkan makan, tapi awas, lada ulah marah misal. Tapi awas, dari butung ulah marah. Seperti dokter, silahkan makan apa saja, tapi awas kalau kambuh penyakitnya. Maka begitu pun hidup kita, silahkan hidup sesukamu, tapi ingat, ya, ujung daripada kehidupanmu itu ada yang namanya kematian. Jadi tidak akan pernah kalian lama hidup di dunia. Silahkan, ya, apa saja yang kita ingin kerjakan dalam kehidupan, silahkan. Hiduplah apa yang kita inginkan dengan cara apa, gaya apa, silahkan. Tapi nanti kita akan menjadi maut. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah mayit dan mereka semua manusia mayit. Masya Allah. Jadi semuanya mayit. Bukan berarti sekarang mayit, bukan. Akan tetapi kelak nanti akan menjadi mayit. Bahkan kata para ulama, al-janazatu tatanaffasul an. Jenazah saat ini sedang bernafas. Kelak nanti bernafas itu sudah tidak ada lagi, udah jadi mayit, jadi jenazah.
Jadi tinggal dicabut saja oleh Allah nyawanya, sudah tidak bernafas lagi, sudah kita jadi mayit. Maka silahkan hidup semaumu. Tapi ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kalian yang memiliki nyawa akan mendapatkan yang namanya kematian. Akan menemukan yang namanya kematian. Kemudian kata para ulama, innal mauta, sesungguhnya kematian, ya. Sesungguhnya kematian adalah salah satu di antara kepastian. Maka orang yang hidup di dunia tak mungkin tidak meninggal, pasti meninggal. Ya, al-mautu babun wa kullun nasu dakhilu. Maut itu pintu atau sebuah pintu yang mana semua orang pasti akan memasuki pintu tersebut. Tidak akan ada yang namanya manusia yang tidak masuk ke dalam pintu kematian tersebut. Jadi silahkan hidup sesukamu, semaumu, tapi ingat kita akan menjadi maut. Ya, bahasa yang ingin disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu wahai manusia, ya, wahai Muhammad, sampaikan juga kepada umatmu, jangan gagayakeun hirupnya. Ya, sekaya-kayanya kita, setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun jabatan kita, kelak engkau akan menjadi rendah. Engkau akan berada di tanah, ya, akan dikuburkan oleh manusia yang masih hidup, ditutup oleh tanah. Maka ini nasihat yang pertama supaya kita untuk tidak hidup semau kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan gaya kita, tidak. Tapi hiduplah sebagaimana yang Allah inginkan, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga hidup kita nanti berguna dunia ataupun di akhirat. Kemudian kata Jibril alaihissalam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silahkan cintai sesukamu, siapa saja, ya, hartamu, istrimu, anakmu, ya, suamimu, kemudian bapakmu, ibumu, keluargamu, adikmu, kakakmu, cintai semuanya. Harta, jabatan, ya, kedudukan, semuanya silahkan cintai sesukamu. Tapi ingat, engkau akan meninggalkannya. Silahkan cintai sesukamu, tapi engkau akan meninggalkannya. Maka hikmah yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya cintailah sesuatu yang tidak akan meninggalkan kalian. Apa itu? Cintailah amalan soleh yang tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita meninggal. Kalau kita mencintai harta, ketika kita meninggal, ditinggalkan atau tidak oleh kita? Kita tinggalkan. Kalau kita mencintai kawan kita, ya, teman kita misalkan, kira-kira bakal ditinggalkan atau tidak oleh kita? Ditinggalkan. Kalau kita cinta kepada ibu bapak kita, kepada istri dan anak kita, kita akan meninggalkannya. Tidak akan pernah lama kita hidup bersama mereka. Maka cintai sesukamu siapa saja dan apa saja, tapi ingat engkau akan meninggalkan mereka semua. Maka jadikanlah cintamu itu untuk sesuatu yang bisa menemanimu bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Apa itu? Amal soleh. Bukan berarti tidak boleh mencintai yang lain, silahkan. Ya, diperintahkan cintai saja. Tapi apa? Amal soleh lebih utama untuk kita cintai dan jangan sampai kita pisahkan. Ya, supaya apa? Supaya kita punya teman nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adam, kalau ibnu Adam meninggal, anak cucu Adam meninggal, yattabi'uhu salat, maka mengikuti dia 3 perkara. Ya, apa yang mengikuti? Yattabi'uhu maluhu, yang mengikuti yaitu hartanya, wa ahluhu, wa amaluhu. 3 pertama yang mengikuti sampai ke kubur, yang mengikuti ketika meninggal itu keluarga, harta dan amal. Ya, wa yarji'ani itsnan, 2 akan kembali. 2 akan kembali. Wa wahid, dan 1 yang akan menetap menjadi teman kita sampai ke kuburan. Apa itu? Wa huwa amalu, dan itu adalah amalan. Maka nanti ketika kita hidup di dunia, ya, ketika tidak suka beramal soleh, atau mungkin kita sebaliknya suka beramal soleh, amal buruk, maka nanti yang akan jadi teman kita itu amal buruk kita. Kalau kita beramal soleh, yang akan jadi teman kita itu amal soleh, menyerupakan sesuatu yang baik dan yang bagus. Kemudian nanti akan duduk di samping kita. Kita punya teman di kuburan, oh senang sekali. Di mana tempat gelap, ya, tidak ada teman, tidak ada kawan. Orang tua kita meninggalkan kita, ya, istri kita meninggalkan kita, suami kita meninggalkan kita, anak kita meninggalkan kita. Tak mungkin, ya,
mau menemani kita sampai ke alam kubur. Bohong kalau ada saya ingin sehidup semati sama kamu. Ya, giliran kita mati, dia nggak mau ikut mati. Ya, maksudnya apa? Jangan sehidup semati, sehidup sesurga. Ya, jadi saya ingin hidup bersamamu di dunia dan ingin hidup juga bersamamu di surga. Ya, maka bagaimana caranya? Ya kita beramal supaya nanti di kuburan kita menemani amal kita. Ya, jangan mencintai sesuatu yang tidak bisa menemani kita nanti di akhirat. Percuma dan sia-sia. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga nasihatnya yaitu wa i'mal masyita fa innaka majziyun anhu. Silahkan kamu cintai atau silahkan kamu kerjakan sesukamu apa saja. Ya, yang ingin kau kerjakan silahkan. Tapi ingat, kamu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Baik ataupun buruk kerjakan, kecil ataupun besar kerjakan, silahkan. Tapi ingat, nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa kullu kabirin wa saghirin mustatwar. Apa yang kita kerjakan itu pasti dicatat oleh Allah. Tidaklah terucap dari lisan ucapan baik atau kotor, maka nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan kecil ataupun besar dilakukan oleh anggota badan kita, nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keyakinan yang kita miliki ya di hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka nanti juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang lafaz yang keluar dari lisan kita akan diminta pertanggungjawaban. Apa wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang keluar sepatah dua patah kata dari lisanmu kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di samping kamu ada yang mencatat. Ya, kamu tadi ngomong misal Allah catat. Ya, maka nanti orang-orang mujrimin, orang-orang munafik, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang yang melakukan keburukan, mereka takjub dengan apa? Dengan kitab atau dengan buku amalan mereka, yang mana amalan yang dia anggap sepele, amalan yang dia anggap itu kecil, nggak ada nilainya, mungkin paling segitu doang, musik cuman gitu doang ini. Tapi ternyata ketika di akhirat dia dapat, ya Allah, jadi pemberasa orang mages poho punon ia ditulis, ya. Padahal apa sepele masa ditulis, benar kata Allah. Orang-orang mujrimin itu apa? Melihat, ya, tulisan apa saja yang ada di catatannya itu tertulis, atau amalan apa saja yang dia lakukan oleh dirinya di dunia itu tertulis di kitab amalannya, di buku catatan mereka. Maka apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mahadzal kitabu la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Kecil besarnya kok enggak pernah dihapus, tertulis terus. Ya, kitab apa ini? Ya, buku catatan kita, kalau lupa 1000 pinjam misalkan. Kalau buku catatan hutang 1000 kohon, lupa nggak ditulis. Ini mah masya Allah 1000 2000 kita tulis. Buku catatan amal kita hutang kita 1000, kita lupa, dia lupa, Allah tidak akan lupa. Maka silahkan kerjakan sesukamu, apa saja yang engkau ingin kerjakan, tapi ingat engkau akan diminta pertanggungjawaban. Mau kecil ataupun besar, ya, maka silahkan kerjakan, tapi nanti engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nanti semua manusia itu akan dihadirkan. Amalan yang dulu dikerjakan oleh dia, baik ataupun buruk, dihadirkan. Ini amal baikmu, ini amal burukmu, semuanya dihadirkan. Orang yang memperbanyak amalan keburukan, dia mengatakan, ya Allah, seandainya antara aku dengan amal keburukanku ini ada pembatas, ya, aku tak mau ingin melihat itu amalanku yang buruk yang dulu aku pernah kerjakan di dunia. Penyesalan nanti di akhirat. Maka kita diperintahkan di sini untuk memperbanyak amal soleh, supaya nanti ketika kita melihat amalan kita di akhirat, amalan baik atau amalan soleh. Maka sekecil apapun yang kita kerjakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kata Allah dalam Quran, sekecil apapun kebaikan yang kau kerjakan, Allah sudah catat rapi. Keburukan apa saja yang kau kerjakan sekalipun kecil, Allah sudah catat rapi.
Allah akan berikan balasannya nanti di akhirat sekalipun tidak di dunia. Dan orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah ya di akhirat, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bi khairan ajjalnahu fid dunya." Siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah segerakan hukuman di dunia. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, entah itu kita anggap hukuman atau yang lainnya, sehingga nikmat yang tadinya kita dapatkan ternyata hilang dari kita, maka anggaplah itu adalah kebaikan yang Allah berikan untuk kita, supaya nanti kita menghadap Allah penuh dengan kebaikan dan tidak memiliki kesalahan. Diampuni dosanya oleh Allah, sehingga Allah ingin segera memasukkan kita ke dalam surga. Hisabnya pun mudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keburukan di dunia sudah dihapuskan oleh Allah sebelum kita nanti meninggal. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat yang ketiga, silahkan kerjakan sesukamu apa saja, tapi engkau nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Kemudian kata Jibril alaihissalatu wassalam beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah bahwasanya ya syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lailnya. Jadi kalau kita ingin mulia, maka salatlah qiyamul lail atau tahajud. Jadi kemuliaan seseorang itu yang ada pada tahajudnya. Kita diwajibkan oleh Allah untuk salat 5 waktu. Maka ada salat yang lebih baik setelah salat 5 waktu ini dari sunnah yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan untuk kita sebagai tambahan, yaitu apa? Salat malam atau qiyamul lail atau tahajud. Maka orang kalau ingin dimuliakan oleh Allah, maka perbanyaklah salat tahajud atau qiyamul lail. Bangun, ya, biasakan dalam kehidupan kita minimal sebelum subuh bangun 15 menit. Bangun berapa menit? 30 menit, ya. Maka dirikan di situ qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat, 1 rakaat. Maka Allah akan angkat derajat kita dan akan muliakan hidup kita. Ya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang mukmin ada pada qiyamul lailnya. Terkadang banyak orang yang menginginkan kemuliaan, tapi dia lupa ternyata Allah sudah menunjukkan jalannya tuh. Kalau kamu ingin mulia di sisi Allah atau mulia di sisi manusia, maka caranya sudah Allah tunjukkan untuk kita, tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, kerjakan. Kalau tidak, ya sudah, silahkan tinggal. Ya. Dan kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah dan di sisi manusia ada pada qiyamul lail. Dan orang yang sering qiyamul lail akan terlihat cerah mukanya. Ya, cerah mukanya, bukan harus putih cerah itu. Ya, cerah mukanya, kemudian terlihat segar, ya, kemudian terlihat santai, tenang dan nyaman ketika menjalani kehidupan. Itu akan terlihat, ya. Maka seringlah memperbanyak qiyamul lail, sekalipun hanya 1 rakaat witir atau 2 rakaat, 3 rakaat, ya, witir atau 2 rakaat qiyamul lail, ya, sunnah. Kerjakan itu, ya. Jadi kalau misalkan kita mau 2 rakaat witir 1 misalkan. Kalau kita mau 3 rakaat witir, ya, silahkan qiyamul lailnya berapa? 4 rakaat, 8 rakaat, silahkan. Semampu dan sekuat kita. Tapi ingat, jangan sampai ujung-ujungnya ujung-ujung 8 rakaat. Wah, qiyamul lail ya. Mulia ya orang menjelma qiyamul lail. Langsung nanti malam nyoba 8 rakaat. Pegal guys, jadi isuk nangis. Aduh, kebalah can siap, jangan sampai. Minimal kalau mau persiapan atau mau mencoba 2 rakaat. Kemudian kalau sudah terbiasa tambah 2 rakaat. Kalau sudah terbiasa tambah 2 rakaat. Kalau sudah terbiasa tambah 2 rakaat. Kalau sudah biasa, Masya Allah, mau berapapun tak akan terasa. Mau 23 ke, ya, mau 30 ke, nggak bakal terasa. Maka qiyamul lail perbanyaklah, ya. Sebagai bentuk kalau ingin kita menjadi orang yang mulia. Sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada kita ada pada qiyamul lail. Kemudian wa'izzuhu istighna'u 'anil nas. Wa'izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan ketahuilah, wibawa seseorang itu akan terlihat ketika dia tidak butuh dengan manusia.
Bukan tidak butuh berarti dia menyendiri, bukan. Maksudnya apa? Dia nggak pernah menunjukkan apa kelemahan dia, nggak pernah menunjukkan kebutuhan dia, kerendahan dia kepada manusia. Dia hanya tunjukkan kerendahannya, kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang dipuji oleh Allah itu, yaitu orang yang dia tak pernah meminta-minta kepada orang, tak pernah mengemis-ngemis kepada orang, padahal dia sangat butuh terhadap apa yang dia tidak minta itu. Butuh terhadap harta, tapi dia tak menunjukkan dia butuh harta itu dari orang lain. Ya, jadi tidak apa? Bahasa kita nyaman, tidak terlalu mengemis kepada orang lain, tidak. Dia hanya mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yahsabuhumul aghniya'u minat ta'affu. Ya. Orang-orang kaya itu mengira, orang-orang kaya itu mengira bahwasanya orang fakir ini sugih, orang miskin ini kaya. Apa yang menjadikan dia kaya? Salah satu di antara yang menjadikan dia kaya itu apa? Karena dia tidak pernah meminta kepada orang lain. Jadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang fakir, ya, itu kalau dia tidak meminta kepada orang lain, tidak menunjukkan kelemahannya, tidak menunjukkan kebutuhannya di hadapan orang lain, maka orang kaya pun akan mengira, si sugih amat dong, merasa tilok nilai kurang amat, padahal mah butuh, padahal mah kurang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirinya apa? Ya, menjadikan dirinya mulia, diangkat wibawanya dan berwibawa di hadapan manusia disebabkan karena dia berlepas diri dari apa yang ada di tangan manusia. Ya. Jadi manusia punya ini dan itu, dia enggak iri. Ya, ketika orang punya ini dan itu, dia enggak iri, enggak pimiluun, enggak latah. Ya, orang baru beli kulkas misalkan, pengen. Orang baru beli TV, pengen. Orang baru beli ini, pengen. Orang punya ini, pengen. Orang punya ini, pengen. Ya, maka orang yang dia istighna 'anil nas, yang punya wibawa, ya, dijaga wibawanya, dia akan melepaskan apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak akan ikut-ikutan latah apa yang ada di tangan manusia, dan dia akan selalu merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya dan memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Ya. Maka itulah nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bicara tentang nasihat ini, maka ada hikmah yang harus kita ambil di sini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu ini tolong kita jaga hak-haknya, rukunnya, syaratnya, jaga juga sunnah-sunnahnya. Kemudian jangan sampai ditinggalkan juga jamaah. Sebagaimana para ulama mengatakan, ada di antara kemuliaan dan keutamaan, yaitu dari sholat berjamaah yang harus kita ketahui supaya kita mau dan supaya kita semangat melaksanakan sholat berjamaah. Apa kata para ulama? Beliau mengatakan, al-mu'minun alladzina yuhafizuna 'ala shalawatil khams fi jama'atin lahum ajrun 'azim fid dunya wal akhirah. Keutamaan bagi orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar kepada dirinya di dunia dan di akhirat. Ini bagi laki-laki terutama, ya. Ibu-ibu mah tidak wajib. Kewajiban ini untuk laki-laki. Maka pahala besar itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan kita menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihin. Jadi orang yang menjaga sholat 5 waktu itu termasuk orang yang soleh. Dan orang yang soleh ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya di dunia dan di akhirat. Dunia ini diberikan kepada orang-orang yang soleh, diwariskan hanya kepada orang-orang soleh. Kita kalau sudah melaksanakan ibadah, ya, dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan bersedih. Sesungguhnya dunia itu untuk kita. Dunia yang diciptakan oleh Allah itu untuk orang-orang yang soleh, diwariskan hanya untuk orang-orang yang soleh. Sekalipun kita tak diberikan oleh Allah itu
apa yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Kita tidak diberikan oleh Allah perkara yang demikian. Jangan sedih. Sesungguhnya dunia ini untuk kita. Ya, kalau kita termasuk orang-orang yang sholat. Dan salah satu di antara bentuk kesolehan kita jaga sholat 5 waktu, terutama berjamaahnya. Karena kata Allah tadi, walaqad katabna fiz zabur, kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur bahwasanya dunia ini, bumi ini diwariskan hanya untuk orang-orang yang soleh. Jadi orang kafir yang punya dunia paling kaya sedunia, bukan ya, bukan itu, bukan itu yang diberikan oleh Allah kepada mereka, bukan. Tapi yang dimaksud adalah apa? Orang-orang yang diberikan ketenangan, kenyamanan, ya, hidup di dunia, entah itu dalam keadaan cukup atau mungkin dalam keadaan kurang. Itulah orang-orang ya, yang mewarisi ya dari Allah Subhanahu wa taala dunia ini. Bukan harus kaya, ya, bukan harus kaya mewarisi dunia itu, bukan. Dan siapalah mereka yang soleh itu, kata para ulama, humul musalluna shalawatil khamsa fil jamaah. Mereka orang-orang yang soleh itu orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu dalam jamaah. Maka jangan pernah tinggalkan sholat jamaah, terutama bagi laki-laki. Usahakan itu. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ay wa athara khutahum bi arjulihim. Sesungguhnya Allah pasti akan mencatat apa saja yang sudah dia kerjakan ketika dia melangkahkan kakinya ke masjid, ya, pasti Allah catat setiap langkah. Pasti Allah angkat. Wa athar itu bekas dari langkah kaki dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bagi ibu-ibu, ya, yang ingin sholat misalkan di masjid, silahkan. Tidak dilarang untuk sholat di masjid dengan catatan kalau tidak ada fitnah di perjalanan dan tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan akan mencelakakannya. Maka kalau misalkan aman, tidak ada fitnah, silahkan. Tidak dilarang untuk seorang perempuan datang ke masjid. Dan ini termasuk fikih bahwasanya perempuan ya tidak dilarang untuk datang ke masjid. La tamna'u ima'akum, ya. Jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian, ya, masjid Allah untuk datang ke masjid Allah. Silahkan. Tapi kalau bicara afdaliyah di mana mereka ibadah yang terbaik, apakah di masjid atau di rumah, maka bicara afdaliyah, maka yang paling afdal yaitu di rumah mereka. Tapi bukan berarti tidak boleh. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah, terutama laki-laki. Ya. Dan ibu-ibu kalau misalkan mau sholat berjamaah nih, silahkan ikuti sebagaimana imam sholat atau imam sholat, ikuti. Kalau misalkan imam didapati sujud, ikut sujud, jangan nunggu. Kalau kita dapati imam ruku, ikut ruku, jangan nunggu. Terkadang orang, kalau ibu-ibu yang belum tahu biasanya tentang sholat jamaah itu, ya, sholat 4 rakaat, dia dapati imam sudah 3 rakaat, ya, kemudian salam di 2 rakaat bagi si yang baru datang tadi, ibu-ibu, ya, 2 rakaat, imam mau dapat 4 rakaat, dia mau baru 2 rakaat, ikut salam juga dengan imam. Apa penyebabnya? Karena tidak tahu dan tidak pernah sholat berjamaah. Jadi ketika imam salam, ya udah ikut salam. Benar tidak? Dulu kita waktu masih kecil juga gitu, datang ke masjid, ya, imam sudah 2 rakaat, ya, kemudian salam, kita juga ikut salam. Itu waktu kita tidak tahu ilmunya, benar tidak? Kalau kita waktu dulu kita masih kecil, ya, seperti itu kan. Maka ibu-ibu juga terkadang ada yang seperti itu, bukan di sini, ya, di jauh di sana. Di sini, insya Allah, ya, udah ngaji. Jadi ada itu ibu-ibu ikut jamaah, ya. Imam kan 4 rakaat nih sholat, imam sudah 3 rakaat, ya, dia datang sholat Allahu Akbar. Berarti berapa rakaat lagi kalau sudah 3 rakaat? 1 rakaat lagi. Ya, dia baru 1 rakaat Allahu Akbar ikut dengan imam. Imam salam, ikut salam. Ya udah, pulang langsung. Aduh, kayaknya sholat itu gitu. Dalilnya apa? Kan kita imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, benar dalilnya mah benar, ya. Tapi ternyata apa pemahamannya yang salah, ya. Maka silahkan kalau berjamaah. Dan kalau berjamaah, ini juga pembahasan tentang fikih. Kalau kita berjamaah, jangan nunggu imam sudah ruku kita nunggu, nanti dululah, masih panjang, nanti kalau udah berdiri baru saya ikut takbir. Ya, dia ketinggalan 1 rakaat misalkan, nunggu dulu. Imam sujud ditunggu dulu, ikuti langsung.
kalau kita mau berjamaah kemudian kita mendapati imam sujud atau ruku, maka kita ikuti. Contoh kita datang, wah imam sudah ruku, nungguin ngapain nungguin? Nyantai dulu, ngobrol mungkin ya, atau apa misalnya, cicing begitu. Biasanya ada yang seperti itu. Atau mungkin pas 2 rakaat nih biasanya yang sering terjadi. Ya, tasyahud, imam tasyahud, nanggunglah tungguin, berdiri, benar tidak? Maka kalau kita mau menjadi apa? Menjadi makmum, ikuti ketika imam dalam keadaan tertentu. Kalau misalkan dalam keadaan tasyahud, dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud, ikuti langsung Allahu Akbar, kemudian apa? Kemudian ruku atau sujud. Dan ketika imam sedang apa? Dan ketika imam sedang ruku atau kita masuk ke barisan jamaah, imam sudah ruku, Allahu Akbar misalkan. Kita jangan langsung ruku. Ini malah langsung ujug-ujug datang Allahu Akbar. Mana takbiratul ihramnya? Ya, langsung Allahu Akbar. Takbir apa itu? Takbir intiqal apa takbiratul ihram? Ya, maka ketika kita datang, kalaupun kita telat, jangan terburu-buru kalau jamaah. Kemudian kita kalau dapati imam ruku, santai saja. Kalau kita mendapati ruku, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah tungguin Allahu Akbar takbiratul ihram, baru takbir Allahu Akbar untuk ruku. Karena banyak orang yang ketika datang gura-gura. Oh, ketinggalan. Ya, lompat Allahu Akbar sambil ngosan. Maka Rasulullah SAW melarang untuk kita mendatangi sholat jamaah dengan keadaan terburu-buru. Ya, fa idza ataitumus shalah, ya, kalau kalian datangi sholat, fa'tuha bis sakinah wal wiqar, maka datangilah dengan keadaan tenang dan nyantai. Jangan lari, jangan terburu-buru. Ya, dari apa? Dari luar ada orang yang mendengar suara imam pakai mic imamnya. Sudah qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas, langsung lari. Ya, pas lompat sendalnya kajali ke sendal misalnya. Kata anak-anak ketika yang sendal labuh segala naon teh lompat-lompat teu meunang rakaat mah. Maka terkadang seperti itu, dan ini berjamaah atau salat berjamaah, ya. Tashhaduhal malaikah. Dan sholat jamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kita mendapatkan persaksian dari para malaikat. Terutama sholat apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Karena malaikat itu menyaksikan orang-orang yang sholat berjamaah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatu bil laili wa malaikatum bin nahar. Sesungguhnya para malaikat itu sedang apa? Sedang menunggu atau sedang menyaksikan kalian, apa, berlomba-lomba menulis, menyaksikan, ya, di antara kalian yang sedang salat. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr, dan mereka berkumpul itu untuk mencatat dan menyaksikan ibadahnya seorang hamba itu di waktu asar dan di waktu subuh. Tsumma ya'ruju alladzina batu fikum. Kemudian naiklah nanti di antara orang yang nginep di antara malaikat. Jadi yang tugas shiftnya malam itu nanti naik ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah bertanya bukan tidak tahu, Allah tahu. Kemudian apa? Malaikat ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Wahai para malaikat yang tadi shift malam, yang engkau sekarang datang laporan kepadaku, bagaimana engkau dapatkan hambaku tadi ketika meninggalkan mereka? Kemudian kata para malaikat, beliau mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka terakhir kali dalam keadaan salat. Kata yang shift malam malaikat ini. Kemudian yang shift siangnya pun ditanya begitu, demikian. Ya, datang yang shift siang kepada Allah. Kemudian Allah juga tanya, bagaimana engkau dapati hamba? Malaikat yang siang mengatakan, kami dapati dia sedang sholat. Ya, kami datang dia sholat, kami pergi dia sholat. Masya Allah. Di sini disaksikan oleh para malaikat orang yang sholat berjamaah. Maka jangan pernah ditinggalkan. Persaksian dari para malaikat, masya Allah, luar biasa. Kalau kita disaksikan termasuk orang yang selalu sholat berjamaah, maka persaksian ini benar. Kalau persaksian dari manusia belum tentu. Ada persaksian dusta, ada. Tapi persaksian dari malaikat ini sudah jelas. Rekomendasi dari para malaikat.
Maka kita tentunya ingin direkomendasi oleh mereka. Kalau kita manusia tidak bisa di hadapan Allah itu mentazkiyah seseorang, nggak bisa. Tidak bisa mentazkiyah seseorang di hadapan Allah. Ya, la tuzakku anfusakum, jangan engkau sucikan dirimu sendiri atau sucikan diri di hadapan Allah orang lain. Ya, jangan mensucikan orang lain di hadapan Allah dan jangan mensucikan dirimu, karena Allah tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau kita dibantu, disaksikan oleh para malaikat, ya Allah, si fulan soleh, si fulan ini, si fulan itu, kami dapati dia selalu sedang sholat berjamaah, kami tinggalkan dia sholat berjamaah. Kira-kira bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai kita, termasuk orang-orang yang soleh atau orang-orang yang buruk? Mungkin termasuk orang-orang yang soleh, ya, atau mungkin juga termasuk orang-orang yang buruk, karena para malaikat pun tak mengetahui perkara gaib. Boleh jadi kita sholat berjamaah, ada dalam hati kita ingin ria, ya, ingin dilihat saya tambah hudang baik. Ternyata dari riaknya, naudzubillahi min dzalik, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga salat jamaah dan disaksikan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fikih tentang salat jamaah. Jadi kalau kita sedang salat jamaah nih, ya, sedang salat jamaah, maka kalau misalkan kita sedang mendapati orang itu sedang salat sendirian, ikut bersama mereka. Jadi kalau kita sholatnya telat, jangan sholat sendiri, jangan. Jadi kalau kita sholat telat berjamaah, datang ke masjid, jangan sholat sendiri, cari orang yang sedang sholat. Cari orang yang sedang sholat. Bahkan kalau misalkan kita tertinggal, ya, di masjid terdekat kita, cari kira-kira mana nih yang komatnya rada lama. Di sini mah cepat, komatnya nggak keburu misalnya, kayak yayasannya. Jadi silahkan cari yang komatnya kira-kira lama kalau ketinggalan. Jangan mencukupkan, udahlah, saya mau ketinggalan nih, akhirnya sholat di masjid sendirian. Jangan, ya, hemat. Cari kira-kira, ya, masjid, di sini kayaknya belum komat nih, saya datangi lah. Tapi kalau ternyata telatnya sudah telat banget, jam setengah genep para kudang, atau ke masjid mana-mana kayak mau menat jamaah, tapi tidak jadi masalah. Kalaupun kita mau datang ke masjid, siapa tahu ada orang yang di situ belum sholat juga. Nah, saya ke masjid, siapa tahu ada yang telat juga sama seperti saya. Kan saya bisa berjamaah dengan dia. Silahkan, maka dengan niat kita diberikan pahala jamaah, walaupun nanti ketika datang ke masjid kita tidak mendapatkan jamaah. Makanya ketika kita terlambat, jangan berkecil hati dan jangan terlambatlah di imah baik. Jangan, datang ke masjid, tapi niatkan di situ mencari jamaah, bukan datang ke masjid sholat sendiri. Kan biasanya ada orang yang sholat ke masjid itu cuma niatnya memang sholat sendiri. Saya belum sholat dulu, mau ke masjid sholat. Dia tidak punya niat untuk mencari jamaah, maka tidak akan dicatat oleh Allah pahala jamaah. Tapi kalau dia punya niat, jamaah, ya Allah, saya akan ke masjid, siapa tahu ada yang telat seperti saya atau belum sholat seperti saya, supaya saya berjamaah. Maka kalau tidak ada orang yang sholat di situ, Allah akan catat sholat jamaah, kata para ulama. Ya. Dan kalau misalkan kita dapati orang sudah selesai assalamualaikum, maka silahkan panggil, akhi, mau nggak bersedekah untuk saya? Apa itu? Jatuh bukan duit saya mau. Sedekah apa nih? Uang nggak punya, nggak usah ripu-ripu ngeluarin uang. Kamu sholat di belakang saya atau saya sholat di belakang kamu? Kamu sholat sunnah, aku sholat wajib, atau saya sholat wajib, kamu sholat sunnah di belakang saya. Masya Allah. Jadi berjamaah dia. Ya. Jadi silahkan kalau ada yang telat, cari orang yang sedang sholat sunnah, ikut dia. Ikut dia. Boleh. Kita niat sholat wajib, dia niat sholat sunnah. Sholat kok mbak dia ya? Kadang-kadang saya makmum di belakang kamu. Saya ketinggalan tadi sholat jamaah. Maka saya ingin kamu menjadi imam saya nanti ngikutin. Kamu kalau 2 rakaat salam, saya nanti melengkapi 2 rakaat. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan mencukupkan demikian. Karena di zaman Rasulullah SAW ketika ada orang yang telat sholat, kemudian Rasulullah menghadap ke arah berbalik badan, kemudian menemukan ada orang yang telat, Rasulullah mengatakan, siapa yang mau bersedekah kepada saudaranya yang telat sholat itu. Ya, kemudian ada saudara yang akhirnya bersedekah dan sholat bareng bersamanya. Di sini dalil bahwasanya ketika kita sholat berjamaah, ya, maka usahakan, ya, cari 1 orang, 2 orang, ya, untuk menemani kita sholat. Jangan sholat sendirian, ya, jangan sholat sendirian. Baik. Itu salah satu di antara keutamaan atau hikmah daripada sholat berjamaah atau pembahasan fikih daripada sholat berjamaah, ya.
Kemudian sholat berjamaah termasuk salah satu di antara cara kita memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita tahu nanti di hari kiamat berapa jengkal atau berapa jarak antara matahari dengan diri kita dengan kepala kita. Berapa? Di dalam riwayat 1 mil, ya. Di dalam riwayatnya ada shibron, ada 1 jengkal. Ya, tapi riwayat yang kuat 1 mil. 1 mil itu berapa? 1,6 kilometer ya, 1,6 atau 1,7,5 meter kurang lebih, jadi sekilo lebih. Masya Allah. Sekarang matahari kita jaraknya berapa meter? Berapa kilo? Sekian ribu kilo. Berapa? Nggak tahu sekian ribu kilo. Ya, tulis di meteran toh ente. Atau ini dong mungkin perkiraan. Panasnya luar biasa. Kemarin orang-orang yang haji itu panas 40 derajat lebih. Ya, di Timur Tengah atau di Eropa di sana itu panas itu luar biasa kerasanya. Di kita alhamdulillah paling dia mentok 30-35 doang. Kalau di sana kalau udah panas ya kewalahan. Kalau kita celupkan peci kita ke air, dipakai lagi nggak usah diperes, itu beberapa jarak kita langkah berapa langkah itu kering. Ya, masya Allah. Tapi alhamdulillah kita mah tidak terlalu panas. Dan itu matahari dunia panasnya luar biasa. Bagaimana di akhirat? Bagaimana dia? Di akhirat. Maka Allah akan berikan naungan kepada orang yang melaksanakan dan menjaga sholat jamaah. Di mana orang-orang para kepanasan kita mah enak terhalang oleh naungan Allah Subhanahu wa taala daripada matahari. Ya, yang lain mah keringatnya bercucuran, bahkan di dalam riwayatnya bahkan orang yang berkeringat itu ada keringatnya sampai memenongnya. Ya, sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai setengah badannya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang menutupi kepalanya. Keringatnya tersebut lupa amat berarti. Nah, tergantung amalnya. Ya, maka nanti orang yang mendapatkan naungan, ya tidak berkeringat, berarti tidak tertutupi dengan keringat. Ya, maka dari itu masyarul muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat naungan Allah, ya pada hari kiamat nanti ada 7 golongan. Salah satu diantaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu terpikat dan terkait, ya selalu terikat oleh masjid. Jadi dikit-dikit pengennya ke masjid aja. Bukan karena ada masalah, bukan. Yang dimaksud terikat dengan masjid itu bukan suka ada di masjid tapi nggak ibadah, bukan. Tapi apa? Yang dimaksud hatinya terikat oleh masjid itu hayang ke masjid baik. Ya, komo kersehat. Nah, muriang na bae masya Allah hayang ke masjid bae. Komo bisa lempang nak, tuh bisa lempang na bae hayang ke masjid bae. Maka ini yang disebut hati laki-laki yang terikat oleh masjid. Ya. Nah, maka ini salah satu di antara cara untuk memperoleh naungan Allah pada hari kiamat, yaitu dengan menjaga sholat berjamaah. Orang yang hatinya terpikat oleh masjid itu bukan hanya datang doang kemudian pergi lagi, bukan. Tapi dia bagaimana caranya menjaga 5 waktu itu berjamaah di masjid. Ya. Itu yang ke berapa? Keutamaannya. Ke-1. Kahiji. Oh. ES. Ketiga ya, ini keempat. Ya. Keutamaan orang yang sholat berjamaah yang keempat, walaqad a'adallahu manzilan fil jannah liman ghada ilal masjid aw raha. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat di surga bagi orang yang selalu pagi dia berangkat ke masjid, ya, kemudian balik lagi daripada masjid. Siang, sore, pagi, ya, dia selalu ke masjid sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid wa raha. Siapa yang berangkat ke masjid kemudian balik lagi, adallahu lahu nuzulaha aw nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan tempatnya di surga sebagaimana dia berangkat dan pulang daripada masjid. Kalau dia terus bolak-balik ke masjid, balik ke rumah, ke masjid lagi, balik ke terus, maka nanti kedudukannya disiapkan oleh Allah di surga sebagaimana apa? Sebagaimana dia sering pulang pergi ke masjid. Maksudnya berarti tinggi. Ya, derajatnya tinggi. Kalau orang yang sudah disiapkan oleh Allah kedudukannya di surga, berarti kedudukannya tinggi. Beda dengan orang-orang yang apa? Tidak menjaga sholat berjamaah. Ya. Maka ini sholat berjamaah. Kemudian pahalanya, keutamaan yang selanjutnya, pahalanya pun berkali-kali lipat.
dibandingkan sholat sendirian. 25 sampai 20 derajat. Ini keutamaan sholat berjamaah. Kita belum tentu sholat khusyuk. Ya, bagaimana kalau misalkan sholat belum khusyuk tapi kita selalu sendirian? Sudah mah tidak mendapatkan pahala 25-20 derajat, sholatnya sendirian. Ya, cuma dapat satu doang. Tidak khusyuk lagi. Maka apa? Kurangnya itu luar biasa, banyak sekali. Maka ketika kita belum mampu khusyuk, ya jangan sampai pahala itu berkurang. Maka jagalah sholat berjamaah. Ini mah kita sudah tahu belum khusyuk, ya, tapi tidak mau sholat berjamaah. Oh Ustaz, kalau berjamaah mah saya nggak khusyuk. Khusyuknya saya mah kalau sendirian. Wih, gagah berarti. Masya Allah ya, luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya sholatnya sendirian lah. Dalilnya itu orang ma'arif bareng-bareng tidak khusyuk, tapi harus orang mah khusyuk. Bu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Sampai 5. Alhamdulillah. Dan kekhusyuan sholat seseorang itu bisa dilihat daripada amalnya setelah dia sholat. Ya. Apa amal yang akan dikerjakan ketika selesai sholat? Dia akan selalu beramal sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar khusyuk, ya. Dalam sholatnya, maka sholat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, ya. Baik. Selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Wa sholatul jamaah tu'tika ajra qiyamil lail. Ya. Sesungguhnya sholat jamaah itu memberikan pahala sholat qiyamul lail selama satu malam suntuk. Terutama sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalaupun kita tidak pernah sholat qiyamul lail, ya jarang misalkan, bukan nggak pernah, jarang misalkan, maka jangan pernah tinggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, karena pahalanya Allah akan berikan pula pahala seolah-olah seperti kita sholat satu malam full suntuk. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Ya, seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Waman sholat subha, dan siapa yang sholat subuh fi jama'atin, ya, sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat al-laila kullaha aw kullahu, seolah-olah dia menghidupkan malam seluruhnya. Jadi kalau kita tak mampu melaksanakan qiyamul lail, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Berusaha minta bantuan kepada Allah. Dan ketika kita bangun atau mau bangun ketika subuh, jangan berharap dan bergantung kepada teman kita. Jangan bergantung kepada alat yang membangunkan kita, jangan. Ya, mesti gampang orang mah ayo jam wae keur kayak hudang, gampang kan kayak anu mah hudang keur. Ya. Tapi jangan kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya waktu subuh atau sebelum subuh ya Allah. Ya, kemudian baru berikhtiar. Kalau engkau bangun duluan, bangunkan saya. Ya. Tapi kalau kita minta dulu ke teman kita, ya, gunakan orang ya. Ya, jadi kita anggap teman kita itu selalu bangun subuh, tapi ternyata apa? Ternyata qadarullah, temannya tak bangun, dia pun akhirnya tidak bangun. Wih, orang tuh batur orang can hudang ya lah. Berarti masih puting, padahal mah geus subuh misalnya. Kenapa? Karena apa? Karena dia bergantung kepada kawannya. Sebagaimana Rasulullah pun pernah demikian. Ya siapa? Ya Bilal. Ya Bilal, tolong bangunkan kami subuh. Siapa yang akan begadang malam ini? Saya Rasulullah. Nanti saya bangunkan, kata Bilal. Ternyata Bilal ketika subuh mulai ngantuk. Ketiduranlah Bilal. Semuanya tidur. Akhirnya dibangunkan oleh sinar matahari. Ya Bilal, bagaimana engkau tak membangunkan kami ya Rasulullah? Golabani naum ya Rasulullah, atau golabani nu'as ya Rasulullah, aku terkalahkan oleh rasa ngantukku ya Rasulullah. Ya, di sini kata para ulama, dalil juga bahwasanya ketika kita mau melakukan sesuatu, maka katakan insya Allah. Karena kita tidak tahu apakah kita mampu bertahan bangun atau tidak. Orang yang begadang saja mulai subuh mau udah ngantuk, benar kan?
Jam 4 dan geus sekolahan. Niatnya manek sampai subuh, tapi ternyata apa? Ternyata jam segitu udah wayah-wayahnya ngantuk. Jam 2, jam 3, jam 12 mau bentak kene, giliran mau subuh sudah ngantuk. Bener nggak? Benar itu. Itu rata-rata kita. Jam 2 mau kuat kene gitu ya. Jam 3 kuat kene, giliran mau subuh sudah ngantuk. Akhirnya tidur dulu lah sebentar, belum adzan ya. Pas tidur belum babas matahari bis jam 12 sore. Wih, Masya Allah. Pangbara saya dan HS hubul amat padahal mah sakedeung tadi setengah jam nikah subuh. Ngadenge adzan mana hudang. Pas hudang horeng adzan dohor dan adzan subuh. Ya. Maka apa? Usahakan ya. Usahakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah semampu dan sebisa kita. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk bangun melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh. Dan ini dua waktu yang memang berat dilakukan oleh manusia, dan orang yang selalu meninggalkan ini bisa terjangkit penyakit munafik. Maka hati-hati. Subuh dan isya ya. Subuh dan isya. Kenapa isya dianggap sholat berat bagi orang munafik? Karena isya itu sholat anu nanggung. Sholat nanggung waktunya. Kenapa nanggung? Atau wayah matahari tenggelam itu kan gelap, wayah ngantuk ya. Nunggu isya nanggung, kaburu ngantuk ya. Jadi kalau udah ngagoloyong itu udah mau bangun lagi itu rada berat. Makanya orang yang melaksanakan itu pada berat. Dan para sahabat ketika mau melaksanakan sholat memang pada tidur. Setelah sholat maghrib itu nunggu isya pada tidur di mana? Di masjid. Ada yang tidur sambil nyender, ada yang tidur sambil gini, ada yang tidur sama. Kemudian Rasulullah di kamarnya dipanggil oleh Umar. Ya Rasulullah, ya sudah pada tidur nih bapak-bapak dan anak-anak. Nunggu sholat kapan waktu sholat isya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, lau an asyukku ala ummati la amartuhu bis sholati fi hadhihi sa'ah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka sholat isya pada waktu ini. Ya, waktu ini tuh kurang lebih jam 10-an. Ya, kurang lebih jam 10-an, ya jam 11-an. Wayah isya kan? Ya, itu atamah disebutnya. Ya. Maka itu salah satu diantara kenapa berat sih sholat isya, karena memang wayah-wayah ngantuk. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan makruh tidur setelah maghrib sebelum isya. Karena orang kalau sudah ngantuk tidur di situ biasanya bablas. Akhirnya sholat jamaah tertinggal. Makruh. Kalau tidak capek-capek banget nggak apa-apa. Dan kalaupun ngantuk silahkan tidur. Tapi ketika adzan bangun, paksa untuk sholat. Ya. Baik. Dan sholat subuh berat karena memang wayah-wayahnya ngantuk. Ya, wayahnya ngantuk di situ. Maka untuk membantu kita supaya mampu bangun subuh, jangan begadang. Minimal kalau tidak mampu bangun subuh, ya tidurlah setelah isya langsung. Kalau misalkan jam 10 mampu bangun subuh, tidurnya jam 10 silahkan. Tapi berat, jarang itu yang kuat bangun subuhnya kalau tidur jam 10, apalagi kalau jam 12, jam 1. Berat. Tapi kalau mampu tidak jadi masalah silahkan. Tapi menurut kedokteran pun begadang tidak baik, tidak boleh, ya, merusak kesehatan. Maka Islam telah mengajarkan makruh ngobrol setelah isya kalau tidak berfaedah. Ya, kalau tidak berfaedah, makruh ngobrol, nongkrong dan yang lainnya. Tidur supaya kita bangun. Nanti akan ditanyakan oleh Allah, dudukmu akan ditanyakan, kenapa engkau tak sholat subuh, kenapa engkau tak sholat ini? Karena sering duduk di tempat-tempat yang tidak disebut nama Allah sehingga aku lupa kepada Allah. Apa kata Allah? Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah akan melupakan dirinya. Allah akan mengacuhkan dirinya dan Allah akan membiarkan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dilupakan oleh Allah, yang diacuhkan dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat salat berjamaah juga menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak ya. Kalau kita banyak dosa, datang ke masjid salat berjamaah, dosa kita hilang. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja mungkin pembahasan kita tentang sholat berjamaah, keutamaannya. Intinya kalau kita ingin diampuni dosanya oleh Allah, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ya, dan pelajaran fikih yang bisa kita ambil dari sholat berjamaah itu,
Jadi kalau kita sholat berjamaah, kalau 2 orang berarti di kanan kiri, ya berdirinya sejajar. Ya. Kalaupun mau lewat sedikit, ya mungkin 1 jengkal atau 1 jari untuk membedakan. Tapi Rasulullah mengajarkan sejajar ketika sholat berjamaah 2 orang. Kalau 3 orang laki-laki, bagaimana? Di belakang, ya di belakang. Dan ibu-ibu bagaimana jamaahnya di belakang laki-laki walaupun 1 orang. Ya, walaupun 1 orang, maka ibu-ibu di belakang laki-laki. Ya, jangan apa? Jangan sejajar, ya. Dan harus rempet kalau 1 orang. Kalau 1 orang makmum, 1 imam, rempet, jangan pisah jauh 1 meter, bau cenah. Ya, cak aya nu pemahaman ieu teh lain. Kenapa wudu pakai akal sehat? Biar enggak bau, dia bau ini bau itu ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Masih ada ini pemahaman sesat, ya. Terbongkar akhirnya kan oleh Allah. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan dan kesesatan mereka. Jadi nanti 2 orang itu rapat. Kalau misalkan 1 imam 2 makmum, rapat juga, jangan berjarak, jangan. Yang diajarkan oleh itu tuh orang yang mengajarkan berjarak sholat itu. Kalau pandemi mah, ya uzurnya bukan menjadi dalil, bukan untuk dalil apa, untuk dalil terus menerus, bukan. Karena memang ada uzur syar'i di situ, ya. Tapi pendapat ulama pun ada yang mengatakan tak boleh berjarak, ya, buat pandemi ataupun yang lain. Jadi intinya apa? Berjamaah kalau 2 orang rapat, ya. Kalau imam dan makmum. Kalau misalkan makmumnya 2, rapat makmum dengan makmum. Imamnya di depan dan ibu-ibu di belakang. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah dan diberikan oleh Allah pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.